قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiro. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang YouTuber Aswaja yang berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membongkar bahwa di pondok pesantren yang dikelola para ustadz salafi itu juga terjadi kasus pencabulan. Akan tetapi ternyata dia tidak kunjung menemui data dan fakta yang bisa menunjukkan bahwa memang di pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi itu juga terjadi kasus pencabulan, ya. Sudah 2 video yang dia sajikan yang katanya itu fakta, itu adalah pondok pesantren salafi wahabi. Ternyata dua-duanya itu bukan salafi wahabi. Ya, kalau dilihat amalannya ya sama dengan NU juga kaum muslimin, ya. Tapi akhirnya kaum muslimin, ya, YouTuber ini membuat video klarifikasi, ya, tapi bukan klarifikasi minta maaf karena salah, ya, tapi masih juga memberikan argumen kaum muslimin, ya, dan argumennya ini konyol kaum muslimin, ya. Dia membawakan video dari Ustadz Khalid Basalamah yang membahas tentang kasus terjadinya pemerkosaan terhadap TKW di Arab Saudi, ya. Dia samakan dengan kejadian, ya, pencabulan di pondok pesantren yang ada di Indonesia yang mereka berafiliasi dengan Ormas NU. Ini kan, ya, ini perbandingan yang nggak balance kaum muslimin. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Ada satu TKW diperkosa di Saudi, ribut semuanya. Ini begini orang Arab, begini orang Arab, muncul fanatisme dan rasisme, teman-teman. Saya bukan membela mereka, bukan. Ya. Tapi di Indonesia ada nggak pembantu yang diperkosa? Banyak. Jadi ada sisi negatif positifnya, ada orang manusia di mana orang berbuat kejahatan, gitu kan? Manusia. Tapi jangan tidak sportif untuk menilai mana baik buruknya. Ini bukan masalah pembelaan, tapi saya cerita apa adanya karena memang sedang ditanya gitu. Sportif, ya. Jadi kita harus sportif memang. Nah, dari video itu Pak Khalid Basalamah ini menjelaskan kepada kita teman-teman bahwa tindak kejahatan asusila itu ada di mana-mana. Nggak cuman di Indonesia, di Arab Saudi juga ada. Nah kaum muslimin, dari sini saja logika orang ini sudah logika-logika yang cacat kaum muslimin, ya. Orang ini nggak nalar kaum muslimin, ya. Kalau kita perbandingannya adalah tempat masyarakat umum dan masyarakat umum, ya, masyarakat yang ada di Arab Saudi dengan yang ada di Indonesia itu tetap kalah di Indonesia itu. Kalau di Indonesia yang jelas-jelas legal tempat prostitusi, PSK pinggir jalan yang ilegal, yang di hotel-hotel, itu banyak. Itu kalau perbandingannya masyarakat umum dengan masyarakat umum. Tapi di sini, ya kenapa dibahas? Karena terjadi di pimpinan pondok pesantren. Itu masalahnya. Di lingkungan pendidikan agama. Itu masalahnya. Ya kalau membahas masalah TKW yang di sana diperkosa, itu masyarakat umum. Pelakunya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, ya, bukan ahli tasawuf, bukan. Ya kalau kita berbicara dimanapun ada kemaksiatan, ya tetap ada. Gitu mas bro, ya. Cuma kenapa kok dibahas ini, yang di Indonesia ini, yang di pesantren ini bahas? Ya karena ini terjadi di dunia pondok pesantren. Apalagi yang katanya mereka mengklaim ajarannya paling sunnah. 100% sunnah Rasul, ya. Bahkan ormasnya sudah menjadi agama. Ketika didirikan didatangi Nabi Muhammad SAW, diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nggak ikut ormas itu pasti salah, pasti neraka. Ya, kalau sampai bisa masuk surga tanpa ikut ormas itu berarti ditolong oleh orang-orang yang asalnya dari ormas itu. Itu masalahnya.
Dan kalau masalah kita bersedih dengan adanya berita-berita yang seperti itu, ya sedih. Siapa yang nggak sedih? Sedih. Orang yang mengaku bahwa mereka ini kiai, ahli tasawuf, ya ternyata melakukan cabul, ternyata melakukan sodomi. Ya sedihlah, siapa yang nggak sedih? Apalagi orang tua sang korban. Bukan sedih lagi, trauma. Bahkan lebih konyol lagi kaum muslimin, ada orang tua yang menitipkan anaknya ke pondok pesantren karena anaknya menjadi korban pencabulan. Ternyata dititipkan di pondok pesantren, dicabuli lagi sama kiainya. Ini kan musibah. Ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Dan itu pondok pesantren, ya. Jadi kalau perbandingannya TKI yang menjadi korban dari majikannya dengan santriwati atau santri yang jadi korban dari ustadznya atau kiainya, ini kan perbedaan yang sangat jauh. Ya, orang di Arab Saudi nggak semuanya paham agama, nggak semuanya alim, nggak semuanya orangnya baik. Tapi kalau sudah dunia pondok pesantren, ya tempat pendidikan agama Islam seorang kiai, coba, ya, jadi analoginya yang apple to apple lah, ya. Jangan tikus dibandingkan sama kelinci, ya beda jauh lah mas bro. Ya, kita kalau sedih ya sedih. Dunia pondok pesantren kok seperti itu, ya. Cobalah contoh pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi. Nggak ada kasus-kasus yang seperti itu. Karena apa? Mereka itu menjaga ada batasan-batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Yang nggak boleh bermudah-mudahan. Berbeda dengan kiai-kiai yang mengatakan bahwa kelompok mereka ini paling sunnah, 100% sunnah Rasul, bahkan dikatakan Pak Marzuki Mustamar. Ya, bahkan mereka ini dengan tegas mengatakan bahwa Wahabi ini sesat. Ya, tapi ternyata mereka yang melakukan seperti itu. Apalagi kemarin pelaku sodomi. Ya, katanya di postingan itu, postingan sosial medianya, ya, Wahabi itu penuh daki, hatinya penuh daki, penuh kotoran, yang nggak bisa membersihkan diri, ya, seperti orang-orang tasawuf. Ya, dia mengaku orang tasawuf, ternyata dia sodomi, coba. Kan nggak sesuai namanya itu. Hah? Dan memang sebenarnya, ya, menyebarkan berita-berita yang seperti ini, sebenarnya hukum awalnya nggak boleh. Karena apa? Itu masuk ghibah. Karena apa? Pelakunya ini malu kalau sampai beritanya tersebar. Ya, itu ghibah. Tapi ghibah ada yang diperbolehkan. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya apabila tidak dibicarakan, tidak diungkapkan, akan semakin banyak korban. Nah, kan seperti itu kaum muslimin. Ya, apa pengen anak ente mondok di pesantren yang seperti itu? Yang tadinya pengennya anak ente itu dididik sama kiainya, ternyata malah dicabuli. Ya, coba. Orang tua menitipkan anak di pondok pesantren itu pengennya dididik dengan didikan yang baik supaya menjadi anak yang bertakwa. Malah dicabuli, kan bahaya. Apalagi sampai belasan santri dilakukan bertahun-tahun, kan bahaya pesantren yang seperti itu. Ya, bahaya. Apalagi mereka ini sudah jelas-jelas mewanti-wanti bahaya, Wahabi bahaya, Wahabi bahaya. Jangan sekolahkan anak di pondok pesantren Wahabi. Karena apa? Nanti jadi aliran sesat, jadi anak yang durhaka dan lain sebagainya. Haram hukumnya menyekolahkan anak di pesantren Wahabi. Ya, sekolahkan di Aswaja saja. Ternyata pondok pesantren yang paling banyak kasus-kasus cabul, ya, kasus sodomi, ternyata pondoknya Aswaja. Gimana coba? Hah? Jadi artinya itu sudah tingkat bahayanya itu sudah besar. Jadi masyarakat harus diberitahu, hati-hati milih pondok pesantren. Kalau mereka ini mengajarkan untuk bermudah-mudahan interaksi antara laki-laki dan perempuan, apalagi ada sholawatan, ketimpringan, joget-joget, ya, mengajarkan, ya, namanya main musik laki-laki perempuan campur baur, sudah jangan pesantrenkan di sana. Kalau lihat kiainya, ustadznya, gurunya, ya, dengan perempuan itu salaman-salaman bebas, jangan di pondok pesantrenkan di sana. Karena apa? Mereka itu sudah melanggar syariat Islam, melanggar peringatan Nabi Muhammad SAW. Coba kaum muslimin, ya, mereka ini bersalam-salaman dengan perempuan, ya, ustadznya, kiainya bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram, santrinya. Coba kaum muslimin. Belum lagi yang lain lah kaum muslimin, ya. Banyak sekali kaum muslimin. Solawatan yang ketimpringan, laki-laki perempuan jogetan, campur baur, na'udzubillah min dzalik. Itu kan jelas pelanggaran syariat Islam. Ya. Jadi dibahas seperti itu supaya umat ini tahu
ya, supaya mereka bisa memilih pondok pesantren mana yang memang bagus. Jangan sampai masyarakat ini ya menjadi korban seperti yang sudah-sudah. Itu kaum muslimin ya. Dan kemudian lagi kaum muslimin, ini sekaligus untuk membantah tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada orang-orang salafi, kepada para dai salafi, kepada pondok pesantren salafi. Ya kalau kita membuka berita-berita yang seperti ini ya, selain untuk memperingatkan masyarakat akan bahayanya kalau tidak berhati-hati memilih pondok pesantren, sekaligus yang kita sampaikan itu fakta. Itu fakta, bukan fitnah. Dan seandainya itu terjadi di pondok pesantren yang disebut salafi, yang dituduh sebagai wahabi itu sudah pasti orang-orang aswaja ini akan membahasnya yang gak habis-habis kaum muslimin. Ya. Jadi jangan sok-sokan. Oh ini kita bersedih, harusnya kita jangan menyebarkan dan lain sebagainya. Ya. Ente, ya kelompok ente, kiai-kiainya, ya. Yang nggak ada di pondok pesantren salafi saja mereka tuduhkan. Coba, ya. Kita berbicara fakta. Mereka berbicara hoax yang nggak ada faktanya. Coba, ya. Ketika mereka mengatakan bahwa Wahabi bentukan Yahudi, Wahabi disokong Yahudi, disokong Syiah. Ternyata yang mesra dengan Syiah siapa? Mereka sendiri juga. Nggak ada terbukti satupun dari Wahabi yang mesra dengan Yahudi, yang mesra dengan Syiah. Bahkan itu juga bukan orang-orang awamnya pelakunya yang mesra dengan Yahudi, ya. Pentolan-pentolannya. Begitu juga dengan pelaku-pelaku asusila, ya. Bukan orang awamnya. Kalau orang awamnya kita nggak bahas, terserah. Ya, banyak, ya. Yang jadi masalah itu kiainya, yang menjadi pelaku itu kiainya, gitu loh. Ya. Jadi kalau disamakan dengan majikan para TKW ya, nggak apple to apple ya. Coba kalau perbandingan itu orang yang disebut ulama, disebut ustadz dengan yang disebut ustadz dengan yang disebut ulama juga. Jangan dibandingkan majikan TKW dengan para kiai yang nggak apple to apple lah. Gimana ini mas? Ya. Jadi kalau dari kelompok kalian mengetahui fakta yang seperti ini terjadi di pesantren Wahabi, ya sudah selesai. Kalian itu nggak akan berhenti membahasnya. Ya kan? Ya, sedangkan yang nggak ada saja kalian tuduhkan. Yang katanya Ustadz Wahabi dibayar 20 juta setiap bulan dari Arab Saudi. Itu kan hoax. Apalagi yang jelas-jelas kemarin yang mesra dengan Idrus Romli. Menuduh bahwa, oh orang-orang Wahabi ini hatinya kotor, penuh daki. Nggak seperti orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Nggak seperti orang-orang aswaja. Ya. Ternyata dia melakukan sodomi. Coba. Hah? Apalagi yang terbaru, fakta ya. Ini fakta, boleh dicek ya. Pak Idrus Romli ya, itu kan tokoh aswaja. Fitnahnya terhadap orang-orang salafi apa? Orang-orang salafi itu ya, dakwahnya ya karena fulus ya, bukan karena dalil. Pertimbangan dari orang-orang salafi dalam berdakwah ini fulus, bukan dalil. Beda dengan aswaja. Kalau aswaja pertimbangannya dalil, bukan fulus. Tapi silahkan sekarang lihat buktinya ya. Pak Idrus Romli memposting sebuah postingan di akun YouTube-nya ya. Ada kajian namanya Ngaji Akidah. Narasumbernya Ustadz Muhammad Idrus Romli. Live via Zoom ya. Ini mungkin penyelenggaranya ya. An-Najah Center Pondok Pesantren Sidogiri ya. Dan daftar ini bayar. Ngaji akidah bayar. Coba, mana ada dari kalangan Ustadz Salafi ya mengadakan kajian, apalagi cuma via Zoom ya, berbayar. 25k bayarnya kaum muslimin. Kami sudah menanyakan kepada panitianya ya. Kami tanya di kontak personnya kaum muslimin ya. Bayar 25.000 bayarnya kaum muslimin. Jadi pertimbangannya apa ngaji ini? Pertimbangannya dalil apa fulus? Ya coba. Kembali lagi tuduhan itu kembali kepada yang menuduh, dan ini jelas kelompok kalian juga ya. Mudah-mudahan sadar lah ya. Masa nggak sadar-sadar, terlaluan ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.